Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu. Ini tanggal 21 September 2022, pukul 12.45 ya, waktu Indonesia Barat, siang. Jadi ini sedang break, ya, istirahat. Nah, saya kembali melihat bumi. Ya, ini hari-hari bumi ya. Saya pikir ini studi yang sangat menarik bagi saya. Saya pernah melakukan ini juga waktu Antam tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Kali ini bumi dan BRMS sangat menarik. Nah, kita sudah lihat dan saya tayangkan juga nih beberapa kali kemarin malam juga bahwa harga sedang turun. Kemarin di sini ya, di candle hijau ini. Ini lebih baik saya perbesar dulu. Ya, kemarin di sini ya. Di sini ternyata tidak turun. Tidak turun tetapi volume besar. Kemarin saya sampaikan saya belum respon karena menurut saya secara grafik masih berbahaya, masih mengancam. Saya di sini percaya pada grafik biru ini. Grafik biru tapi jauh sekali di bawah, di 141. Kalau melihat apa yang terjadi hari ini, mungkin tidak akan sampai ke sana. Saat ini 159. Ya, tapi tidak tahu ya, karena bagaimana juga ini maunya supir, bukan maunya kita. Kita adalah price taker. Price taker artinya orang yang menerima harga, bukan price maker. Price maker adalah pihak yang mengendalikan harga, supir. Nah, kita bukan supir, jadi kita hanya melihat saja dulu. Saya dalam hal ini melihat dulu karena saya pikir sih supir punya maunya sendiri. Nah, maunya ini yang kita coba baca di grafik ini. Apa sih maunya supir? Kalau kita lihat hari ini itu transaksi walaupun turun ya, tapi besar. Ini ya kita lihat. Sampai satu sesi aja sudah 823 miliar. Besar. Nah, dari 823 miliar itu tentu ada yang spekulasi ya, tebak-tebakan. Ini harga sudah bawah, mungkin waktunya beli, kayak begitu pasti ada. Tetapi pasti ada yang serius juga. Pasti ada orang besar yang serius yang menangkap harga ini. Nah, ini yang penting buat saya. Buat saya ini berarti ada orang besar yang sudah menangkap harga ini. Dari kemarin juga begitu. Cuma kemarin kalau kita lihat harga itu naiknya sore. Ya, kalau kita lihat kembali, menurut saya itu nuansa yang sangat berbeda. Nah, ini kemarin ya. Kemarin lihat nih. Harga dijatuhkan pagi hari, HRB. Apa artinya? Kita nggak bisa jualan. Orang dilarang jualan. Ini artinya. Dan ditahan sampai sore. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 3 sore. Sebelum tutup, tiba-tiba dibeli semua. Diambil. Sampai sini paham ya? Mula-mula kita harga dijatuhkan. Ini maunya supir ya, bukan maunya saya. Saya cuma lihat harga dijatuhkan sehingga orang nggak bisa jualan. Mau apa namanya, over pun sudah ditutup dengan over yang besar ya, yang kita nggak bisa masuk. Artinya kalau kita mau jualan sudah terkunci oleh over yang sangat besar. Jadi stop, kita nggak bisa jual. Nah, di sini tiba-tiba diangkut semua. Harga ini ya, volumenya sama besar ya, lihat nih. Ini dengan ini sama besar ya. Ini sedikit. Ini juga sedikit. Jadi kita perhatikan bahwa yang dijual di sini pada harga ini banyak ke bawah, kemudian semua diambil. Ya. Sedangkan yang dijual di sini ini sedikit. Jadi saya menafsirnya begitu. Di sini kita larang jualan, di sini barang ada yang ambil semua. Saya kira yang ambil bukan retail kayak kita. Kalau retail kayak kita nggak akan berani ambil seperti ini.
dari jam setengah 3, jam 3:15 ya kemarin, semua disikat. Jadi jelas ini adalah manuver orang besar, bukan kita, manuver para supir. Saya sebut para ya karena saya nggak tahu berapa banyak pihak, itu orang besar lah. Nah sekarang dibanting lagi tadi. Cuma bedanya kalau sekarang ini tidak dihabisin ke bawah. Artinya apa? Kita dikasih kesempatan jual. Kalau yang mau jualan, silakan jualan nih. Ya nanti dibeli. Intinya begitu. Kalau kemarin nggak boleh jualan, sekarang adalah silakan jualan. Kalau yang takut, yang khawatir, silakan jualan. Ada yang beli. Nah, yang beli ini ada yang serius karena angka dari penjualan ini besar sekali, 820 miliar. Jelas bukan kita-kita lah ya. Nah, itulah yang bacaan saya sebagai pedagang ya seperti itu. Saya sih nggak jualan, ya. Karena kalau supir mempersilahkan jualan, ya saya nggak jualan deh, ya. Dalam dagang saham ini ya, memang sekali lagi saya sampaikan, saya tidak berani menduga pemikiran supir. Saya tidak berani karena menurut saya mereka sangat lihai ya price maker ini. Saya kan hanya price taker. Nah, jadi yang saya lakukan karena saya lihat mereka menawarkan untuk membeli ya, mereka buka nih jalan kalau mau jualan. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah destinasi. Jadi destinasi akhir dari harga saham bisa kita duga. Misalnya, atau boleh kita duga. Misalnya, bumi menurut saya akan kembali ke atas 200. Ya boleh setuju, boleh enggak. Tapi saya mengikuti perjalanan bumi. Saya mengikuti progres berita-beritanya. Dan saya merasa di atas 200 akan kembali ke atas 200. Apalagi setelah nanti owner yang baru yang mau store 24 triliun memang jadi masuk. Entah kalau itu berita hoax ya, kalau itu saya nggak tahu. Tapi itu pun dikonfirmasi oleh banyaknya pihak yang mau beli hari ini. Dan kemarin sore. Kemarin sore itu jelas yang beli adalah di sini ini orang besar, kapital besar. Di sini juga kapital besar. Kenapa? Karena 800 triliun. Jadi intinya menurut saya sih kapital besar belanja di sini. Nah, saya tidak tahu apalagi akan mereka dilakukan. Bisa aja dibanting lagi, ya nanti ditampung lagi. Saya tidak tahu dan saya juga tidak merasa perlu berspekulasi tentang itu. Kemungkinan dibanting lagi masih ada. Jadi saya hanya berpatokan pada destinasi. Saya tetap berpikiran bahwa destinasinya akan di atas 200 lagi, entah 3 bulan lagi, entah 6 bulan lagi, saya tidak tahu. Jadi saya akan menunggu harganya stabil. Nah, kalaupun saya masuk dalam situasi seperti ini, mungkin saja saya tertarik ya. Karena kalau orang besar aja berani beli, masa saya nggak berani beli kan gitu. Mungkin, tapi mungkin tidak banyak karena budget untuk lot panjang saya sudah cukup. Jadi saya tidak mau menambah lot jangka panjang. Jadi mungkin saya akan masuk sedikit dulu untuk coba-coba lot jangka pendek sore ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan masih mungkin jatuh, dibanting lagi karena ini lihat kurvanya ini sudah di bawah merah, sudah di bawah putih ya. Demikian. Jadi kalau beli sekarang jangan berharap besok naik. Menurut saya itu kita berlebihan. Kalau menduga saya serok sekarang deh besok naik. Menurut saya itu berlebihan. Karena itu adalah urusannya supir, urusannya price maker, bukan urusan kita. Tapi kalau Anda merasa harga ini murah dan destinasinya menurut saya di atas 200, lalu Anda merasa siap menunggu, bisa berbulan-bulan, bisa 6 bulan kalau dugaan saya ya, menunggu stabil dulu buminya, ya silakan. Jadi kalau mau beli sekarang memang cukup murah ya. Dan tapi jangan berharap besok naik. Itu bisa saja besok naik, kita nggak tahu. Tapi janganlah berlebihan berharap bahwa ini sudah di bawah harga besok naik. Saya sih tidak mau berpikir begitu. Silahkan kalau mau,
Saya hanya merasa destinasinya di atas 200 dan harga saat ini cukup murah 159. Jadi kalau destinasi tercapai akan dapat sekitar Rp40 atau kira-kira 25%. Saya mau gitu. Nah, cuma saya kan tidak tahu apakah betul 3 bulan atau 6 bulan. Jadi saya harus berpikir tentang budget karena ini udah soal menurut saya adu napas. Kan bisa saja setelah diambil ini murah ditahan lama. Kadang terjadi seperti itu. Jadi masuk situasi adu napas atau dibanting lagi. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya akan beli nanti sore tidak banyak ya karena saya merasa ini murah. Lalu saya tunggu lagi karena budget saya sudah ketat ya. Kalau untuk lot panjang saya tidak mau nambah lagi, jadi ini harus cukup pendek. Mungkin saya harap 2 bulan, 3 bulan saya udah profit. Tapi targetnya bukan 200. Jadi misalnya saya beli sekarang di 159, ya mungkin 160 sudah 165 gitu sudah saya jual ya. Untuk dagang pendek saja. Nah, ini kita lihat ya. Tapi ini grafik menitan ya. Grafik menitan ini kurvanya tidak terlalu bisa diandalkan. Coba kita lihat sekarang dengan grafik. Saya mau lihat grafik mingguan dulu. Nah, grafik mingguan ini penting karena jumlah transaksi dalam satu minggu itu kan besar. Kalau besar tentu juga tidak bisa dipermainkan begitu saja. Nah, ini kelihatan ya. Sudah di kena kurva merah. Kurva putih sih jauh di bawah ya. Karena memang ini kan kejadian baru. Jadi sudah kena kurva merah. Jadi lumayan kuat kurva merah ini, tapi tidak kuat-kuat banget. Nah, jadi itulah sebabnya saya akan coba masuk nanti sore, tapi tidak banyak. Kelihatan ya di sini minggu ini volume besar, tapi ini juga dibanting dengan volume yang besar 2 minggu terakhir. Ini bandar juga jualan ya. Saya tentu jualan karena kalau enggak harga nggak bisa dibanting. Kemudian ini mudah-mudahan betul ya, foreign flow-nya di 2 minggu terakhir itu naik. Ya. Jadi asing masuk. Nah demikian, saya tidak menyarankan, merekomendasikan beli atau jual. Saya menyampaikan bahwa ini situasi harga masih belum stabil, tapi saya mungkin akan masuk nanti sebentar lagi, tidak banyak. Hanya karena saya merasa destinasi harga nantinya akan di atas 200, sedangkan rute menuju destinasi 200 itu saya tidak tahu. Itu tergantung supir. Saya ulang ya, destinasi boleh kita duga, tapi rute menuju destinasi itu tergantung supir, bukan tergantung kita. Tentu kita boleh menduga-duga dengan lewat grafik dan sebagainya, tapi percayalah itu tergantung supir. Demikian, jangan membeli atau menjual bumi karena saran saya ini. Saya hanya menyampaikan pemikiran saya. Kalau masuk akal, silahkan dimanfaatkan. Kalau tidak masuk akal, ya jangan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. By the way, ini saya mungkin agak berisik karena ini di sebuah kafe yang enak ya. Di Ubud, Bali. Namanya Pison, Cafe Pison. Suasananya enak dan makanannya enak. Kopinya enak, nasi gorengnya enak. Ini bukan promosi ya, cuma mau cerita. Demikian, selamat siang. Sehat selalu, salam.